Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. Asatidzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ana bukan pemberi taktik, tapi pemimpin diskusi kan. Sakhirannya harus ditatar dulu barunya menyampaikan. Ya sakhirannya pemimpin diskusi. Karena tidak mungkinlah ana menjadi pemateri, menyampaikan materi di depan para pilihan. Mungkin insyaallah. Hah? Mungkin ya. Baik asatidzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena momen awak kini Ramadan, jadi sesuai kaidah dakwahnya, ad-da'watu bil hal, supaya nak agar dakwah itu terasa nyambung, ya. Istilahnya by the context. Nah, jadi kurang tuh tidak mencari-cari lah, awak sesuaikan jam momen. Berpatok ke surat Al-Baqarah ayat 185, pertengahan awalnya. Jadi pertengahan awal surat Al-Baqarah ayat 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu telah diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk semua manusia dan sebagai pembeda atau sebagai pemperjelas mana yang bisa langsung diambil dan mana yang hanya bisa dijadikan sebagai penerang saja, sampai akhir ayat. Nah, berkaca ke ayat ini dan berpatok kepada apa yang disunnah muakkadahkan oleh ulama, karena secara sharih yang disampaikan oleh Rasul, apakah itu tafsiran beliau terhadap Al-Quran ataupun syariat baru yang beliau sampaikan mengenai ibadah-ibadah bulan Ramadan, ini tidak ada yang sharih. Kalau sharih itu kan bahasa usul fikihnya gamblang, hukumnya jelas, ya. Teksnya seperti ini, kemudian yang ditunjukkan atau yang dimaui oleh teks itu seperti itu, tuh sharih namanya kalau di usul fikih. Tidak mikir dulu orang ini tujuannya seperti apa. Nah, tapi dikumpulkan oleh ulama, dilihat
dalalah atau model penyajiannya, lafaz yang digunakan, akhirnya ulama kelompokkan itu menjadi sunnah muakkadah atau yang dianjurkan sekali lah ya untuk diamalkan, dipraktekkan selama bulan Ramadan. Ya. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan ini seharusnya sudah dipersiapkan sebelum atau jauh-jauh hari sebelum atau jauh-jauh bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Di sini anak ada mengumpulkan 1, 2, 10 ya. Ada 10 amalan-amalan utama yang tergolong sunnah muakkadah. Sunnah muakkadahnya sudah level tinggi. Ada juga yang mengatakan levelnya melebihi sunnah muakkadah witir. Tapi pas di bulan Ramadan saja. Ya. Kalau witir kan bahkan ada entah kata Umar, entah kata Abu Bakar. Salah satu tanda bodohnya manusia itu tidur sebelum melaksanakan sholat witir. Maksudnya dia tidak bangun lagi sampai sholat subuh gitu. Ya. Kalau seandainya kita yakin nanti kita akan terbangun lagi menjelang waktu subuh masuk, ya ada waktu kita untuk melaksanakan witir, itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya kita langsung kebablasan sampai hampir duha misalnya, nah itu salah satu tanda bodohnya manusia. Nah, tapi ini derajatnya yang 10 amalan ini derajatnya lebih tinggi daripada witir itu. Khusus untuk bulan Ramadan ini. Nah, karena dikumpulkan oleh ulama hadis-hadis yang membahas masalah ini ya, sesuai dengan dalalatnya tadi, konteksnya, akhirnya digolongkanlah sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fikih, digolongkan ini ke sunnah, ini sunnah muakkadah atau yang bisa dikatakan wajib atau fardu juga. Ya bukan ulama bukan melahirkan sebuah hukum ya, cuman ulama itu menjelaskan hukum berdasarkan kesamaan dan perbedaan antara satu permasalahan dengan permasalahan lain. Ya kalau kami dulu ushul fikih itu ya. Kalau di Mesir dulu di syariah ya udah diajarkan sedikit di bahsul masalah di qaatul bahs ya. Nah, terus di S2 tuh disuruh seperti itu. Ada namanya takyif, ada namanya nanti ya takyif. Kalau kita anukan ke bahasa Indonesia itu adaptasi hukum. Kalau di S2 Yeyen itu biasanya ada tuh adaptasi hukum biasanya dibahas. Kalau saya kira tahu adaptasi hukum dulu. Tidak ada deh. Oh, PPAI saya kira ya. Kan sedikit. Oh, adaptasi sama siswa ada ya. Adaptasi kurikulum dengan siswa ada ya. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah nanti ketika Anda menjabarkan 1 sampai 10 nanti kita akan tapi Anda gariskan ya, istilahnya Anda bukan memberikan hal yang permanen untuk mengalahkan apa yang sudah kita pahami, bukan. Cuman Anda mencoba mengumpulkan beberapa artikel kah namanya atau tulisan-tulisan yang menyangkut permasalahan ini Anda kumpulkan, dan belum tentu itu ya lebih tepat, lebih pas, ya lebih cocok daripada apa yang asatidz pahami dan amalkan selama ini gitu. Cuma Anda memberikan bahan pantikan ya untuk didiskusikan saja. Baik. Khairul a'mali fi Ramadan. Kalau ada yang fokus bisa bilang, tidak ada yang fokus sempat juga syukurlah. Hunaka ba'dul a'mal al-fadilah allati yanbaghi 'ala al-muslimi al-ijtihadu fi fi'liha khususan fi hadha asy-syahr al-mubarak.
layaliha wa nahariha. Ini ada beberapa amalan yang utama yang seyogyanya seorang muslim bersungguh-sungguh melaksanakannya, khusus di bulan mubarak ini, yaitu bulan Ramadan, baik di malamnya maupun di siangnya. Tapi ada sebagian yang tidak bisa malam, bahkan haram bahkan kalau kita laksanakan malam. Tapi ada sebagian yang bisa siang, bisa malam. Awalan, yang pertama adalah as-shaum, itu jelas. Shaum. Bahkan salah satu kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini, walaupun itu bukan sebab utama ya, tapi salah satu penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini mulia, itu karena ada puasa di dalamnya. Tapi ini bukan penyebab satu-satunya kenapa bulan Ramadan itu Allah muliakan. Sebab Ramadan itu Allah muliakan adalah karena ada satu malam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu atau tempat turunnya Al-Qur'an, itu malam Lailatul Qadar. Itu makanya ulama mengatakan bagi siapa yang serius saja dia berpuasa, serius saja dia memanfaatkan dilipat gandakannya pahala amalan-amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lalai terhadap Al-Qur'an, berarti dia telah melecehkan kemuliaan Ramadan itu sendiri, melecehkan bulan mubarak itu sendiri. Sebab tujuan Allah memuliakan bulan Ramadan bukan karena puasa dan ibadah-ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah itu, tapi karena Al-Quran. Itu makanya kita harus lebih fokus kepada Al-Quran. Bahkan dalam pembahasan kemarin kami membahas masalah ulasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya tentang fadilatu tilawatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Beliau seperti mengukil sebuah hadis, tapi hadis ini masih dipertentangkan oleh ulama. Tapi Imam Al-Iraqi pentahqiq Al-Ihya ini mengatakan hadisnya sahih, sebab diriwayatkan dalam cara yang berbeda, turuk yang berbeda. Ada banyak hadis yang senada dengan itu. Ya, ada seperti ini: man qara al-Qur'an thumma ra'a ghairahu ya'malu khairan min dzalik. Barang siapa yang sedang membaca Al-Qur'an, tapi ditafsirkan di sini yang fokus terhadap Al-Quran, apakah dia membaca, mengajarkan, atau menjelaskan, mentadaruskan dan sebagainya, kemudian dia melihat ada pekerjaan lain yang lebih mulia dari itu, faqad ahanal Quran, berarti dia telah merendahkan Al-Quran. Sementara sudah jelas Al-Quran ini khairus syafi', pemberi syafaat yang sangat baik, bahkan tinggi derajatnya daripada syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun istilah syafaat yang akan diberikan oleh Rasul itu adalah syafaat kubra ya, itu bukan gara-gara levelnya. Tapi syafaat kubra, kenapa disebutkan syafaat yang diberikan oleh Rasul syafaat kubra? Karena Rasul memberikan syafaat itu untuk sekelompok orang yang besar. Kalau Quran tidak, satu-satu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan menolong sahabatnya, orang yang mau senantiasa membacanya, mau menghayati apa yang dia baca, kemudian mau berusaha untuk menyerapkan apa yang dia pahami ke dalam hatinya, kemudian dia amalkan dalam kehidupan. Itu yang sahabat Quran, itu yang ahlullah, itu yang khasatullah. Nah gitu, kalau dia melihat misalnya orang yang aktif dalam perdagangan, atau misalnya bulan Ramadan jual takjil misalnya, atau puding buah, kurma, sukari, khalas dan sebagainya, itu lebih enak rumahnya. Ya, 2 pahala dapat dia. Ya, mengamalkan sunnah Rasul, 9 dari 10 pintu rezeki di perniagaan.
kemudian memberi makan orang yang berpuasa katanya. Serius dia berdagang, tapi dia melalaikan Al-Quran. Ya, dia tidak membaca Al-Quran selain sholat saja. Itu pun kadang-kadang sudah bosan juga yang dia baca itu selalu itu. Karena setiap sholat itu yang dibaca. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana? Memang puasa salah satu ibadah utama yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tapi selayaknya kita tidak mematok itu menjadi tujuan utama. Ya, cuman kita bisa memanfaatkan puasa dalam bulan Ramadan ini sebagai wasilah perantara agar kita betul-betul bisa menerima Al-Quran. Ya, sebab kalau kita baca khususnya tafsir maudhu'i tentang Al-Quran, ya, turun Al-Quran, apalagi kalau kita baca Hikmatut Tasyri', ada kitab, kalau lihat punya kitabnya, kitabu Hikmatut Tasyri' wa falsafatuhu. Kitab Hikmatut Tasyri' wa falsafatihi. Kitab hikmah-hikmah pensyariatan dan falsafah-falsafahnya, dikarang oleh Imam Syekh Maradi atau Mawardi, lupa, orang Mesir. Dan kitab ini tidak dicetak kecuali oleh Dar Ihya. Ya. Todo di Toha Putra ada kalau nggak salah dicetak. Nah, jadi dibahas itu. Salah satu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan, dan kewajibannya itu berbeda dengan apa yang telah Allah bebankan kepada orang-orang sebelum kita, walaupun Allah mengatakan kama di situ. Ya kan, dalam surat 183 Al-Baqarah itu jelas, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita ini diwajibkan oleh Allah melaksanakan puasa seperti kewajiban yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Memang ya, sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad itu sudah ada puasa. Tapi berbeda, pelaksanaan berbeda, waktu berbeda, kuota berbeda, dan ganjaran berbeda. Kalau orang-orang dulu berpuasanya malam hari. Jangan cemas pula malam hari. Kenapa? Salah satunya dibahas ini karena memang orang-orang zaman dulu itu susah untuk diatur. Ya, karena kan maksudnya orang-orang dahulu itu kan identik kepada Bani Israel. Ya, karena memang mereka ribet. Ya, semua yang diberikan kepada mereka itu mereka bantah dulu, mereka jidali dulu. Ya, mereka diskusi selain kan, kalau tidak cocok kan tidak jadi. Nah, jadi ribet. Nah, udahlah dikasih malam saja. Itu pun 3 hari, tengah bulan. Terserah mau di bulan apa. Asalkan mereka 3 hari berpuasa malam. Dan puasa malam ini lucu, tidak ada ketentuan pastinya. Apakah mereka mau puasa setelah makan malam, istilahnya makan malam itu sahurnya, atau mau mereka puasa setelah mereka bangun tidur. Nah, kalau orang-orang kayak kita, mungkin bangunnya mungkin ya paling cepat ya jam 3:30. Ya udah puasa sampai subuh. Itu ketentuannya. Enak. Nah, kenapa? Karena tidak ada hal yang penting yang akan Allah kasih kepada mereka setelah itu. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk memanfaatkan puasa agar diri mereka ini layak untuk menerima apa yang akan dikasih, hal istimewa yang akan diberikan oleh Allah nanti. Beda dengan kita. Sudahlah kita disuruh puasa 30 hari, kemudian di siang hari dengan ketentuan yang ribet. Ribet sebenarnya ya. Tapi kalau kita amali, kita imani dan kita laksanakan tidak ribet. Dan dengan ganjaran yang luar biasa. Kemudian ini sebagai persiapan untuk melayakkan diri kita menyambut atau menerima apa yang telah disediakan oleh Allah untuk diberikan kepada kita. Ya, disuruh kita puasa 30 hari atau 29 hari. Sahur tidak boleh berlebihan. Sekedar ya tergantung kondisi lah. Kalau kondisi kita harus diisi dulu sedikit, harus diisi, jangan sampai tidak diisi. Zalim kita. Ya, anak pernah mencoba dulu.
Anak kan membaca di Hikmat Tasawuf juga, biar kita bisa lebih merasakan efek puasa dan lebih cepat mendidik nafsu kita. Cobalah puasa itu cuman sahur dengan seteguk air atau sebutir kurma. Anak coba. Akhirnya karena anak asam lambung. Kalau nak percaya tanya ke Zahilmi. Zahilmi dari sini. Biasanya Zahilmi sering menemani anak bukaan dulu ya. Tapi kalau tahun-tahun 2 tahun ini beda-beda ya. Tiap subuh tuh beda. Yang menemani anak sahur gitu. Anak coba, karena anak asam lambung, rupanya naik asam lambung anak siang-siang. Karena orang asam lambung ini rupanya harus diisi dengan benda yang agak padat dulu, agar tidak terlalu mendominasi asam lambungnya di lambungnya itu. Nah ini kita patok aja rata kan, udah penting saya segelas air aja lah sahurnya atau sebutir kurmanya, tersiksa nanti sampai maghrib. Itu zalim, tidak boleh juga gitu. Ya, bahkan kalau dokter yang asal-asalan disuruhnya kita tidak berpuasa tuh. Ya, buka aja lah katanya. Nanti mungkin bahaya. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah. Anak kalau sahur ya memang anak makan nasi tapi tidak banyak. Karena percaya tanya ini. Tapi tidak banyak. Cuman untuk mengisi kekosongan perut saja agar tidak banyak gasnya. Nanti pas berbuka juga, anak sekian butir kurma cuman, terus air. Makannya nanti sekian jam setelah itu. Karena harus makan juga malam, tidak mungkin tidak makan kan. Makan setelah itu. Alhamdulillah terasa. Itu makanya aku harus pucat sekarang kan. Terasa sekian hari udah terasa ya. Hah? Makin gagah ya, ada harapan. Kalah satu lagi. Saya lihat marah ada juga MR ada. Yang keras segan. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kita jadikan ibadah puasa itu betul-betul tujuan utama kenapa Allah menyuruh kita beramal sepuas-puasnya di bulan Ramadan. Tapi itu cumalah sebagai perantara, walaupun ada juga nanti ganjaran dan diutamakan juga, tapi bukan lebih utama. Sebagai bahan tempat atau fasilitas yang bisa kita gunakan untuk memposisikan diri kita ini layak atau tidak layaknya nanti menerima Al-Quran yang akan diberikan oleh Allah. Itu makanya ada ulama juga mengatakan sebenarnya yang paling rajih kata ulama, malam Lailatul Qadar itu terdapat di malam ke-29. Nah, disitulah nampaknya perbedaan mana manusia yang sudah siap menerima Al-Quran atau tidak di malam 29 itu. Beda, kalau 20 itu kan kadang ada yang belum tumbuh semangatnya. Ya, 23 ada juga yang masih malas-malasan gitu kan. 25, 27, 29 ini kelihatan semuanya. Karena Ramadan udah mau hampir habis ya kan. Karena banyaklah penyebabnya, akhirnya semangat dia 2 malam itu semangatnya.